Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah dimana kamu yang terpilih untuk mendengarkan ini. Kira-kira apa pesan semesta untukmu? Ya, untuk readingan kali ini nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini, pesan semesta untuk Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian, para Gemini? Three of Pentacles. Wah. Di sini sebenarnya ada peluang-peluang untukmu ya, tapi kamu tuh ragu, kamu tuh takut, kamu tuh cemas. Ini mungkin dalam hal apapun, entah dalam jodoh, entah dalam karir. Ya, peluang ini artinya ada beberapa contoh ya. Kamu sudah ada yang suka kamu, dia datang ke kamu, tapi karena kamu takut, kamu merasa bahwa aduh jangan sampai, kalau bicara tentang jodoh ya, kamu minta nih. Kamu minta, terus tiba-tiba nanti kamu berpikir, wah jangan sampai ada triparty, nanti dia selingkuhi aku, terus habis itu kita putus lagi ya. Jadi orang yang datang seolah-olah itu yang kamu minta jodoh, tetapi akhirnya kamu menolaknya sendiri. Ya, kita bicara tentang jodoh dulu ya sebelum kita ke karir. Ya. Karena di sini semesta mau sampaikan kepada kamu jangan bertopeng, ya. Date. Kalau memang kamu minta, silahkan. Pada saat dia datang, berikan dia kesempatan. Ini kan tidak. Seolah-olah kamu sendiri yang memutuskan tali itu, dan kamu sendiri bertopeng, di mana kamu merasa bahwa saya ingin mempunyai pasangan, tetapi saya juga takut dalam menjalani hubungan ini. Kalau begitu ngapain minta gitu? Ngapain berdoa minta? Tuhan tolong dong, tunjukkan saya jodoh yang baik, orang yang baik. Ya. Itu kan namanya gimana ya? Pas sudah dikasih tiba-tiba kamu sia-siakan. Kamu karena belum ada apa dibilangnya nih, masih ada luka batin, belum sembuh. Kamu sembuhkan dulu luka batin kamu. Jangan bertopeng. Jangan seolah-olah udah sembuh, sudah move on, padahal hatinya belum. Ataupun mungkin kondisinya kamu menerima dia dengan kondisi masih ada luka batin dan akhirnya putus lagi. Dimana kamu apa ya, seolah-olah kayak macam, karena memang kalau kita ada luka batin tuh kita nggak nyaman. Luka itu kan kita nggak nyaman. Apalagi kalau orang mau berbagi luka, nggak mungkin orang mau berbagi luka, no. Makanya sembuhkan dulu luka batinmu. Ada beberapa orang yang memang cintanya tulus ya, berbagi luka. Tetapi pada saat sudah sembuh, biasanya nggak nyaman lagi. Kenapa? Karena yang sudah terobati itu kadang-kadang merasa lebih ringan. Ya. Jadi terkadang kalau orang yang membantu orang mengobati luka batin orang lain, itu kadang-kadang dia tersiksa, kasihan dia tersiksa. Kamu mau memberikan seseorang tersiksa, ataupun mungkin kamu yang mau disiksa orang gitu, nggak mungkin kan? Jadi ukur di badan sendiri. Kalau kamu memang mau silahkan, kalau tidak ya jangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang datang kamu tolak, ada yang kamu datang tapi ternyata nggak srek, ya. Ya bilang aja kalau memang nggak srek ya tuh saya tolak. Kalau memang kamu suka ya jangan ditolak. Atau sekalian aja jangan minta dulu sama semesta, sama Tuhan dalam doamu. No,
obati dulu luka batinmu, baru habis itu mintalah yang terbaik. Ya, jangan bertopeng juga. Saya mau minta, saya mau punya pacar, tapi ujung-ujungnya nggak nyaman. Ujung-ujungnya kamu buat dia sakit hati lagi. Nah itu ya. Ini bisa juga karena ada luka batin, akhirnya kamu yang tersakiti lagi. Ini bisa energinya terbolak-terbalik. Bisa dia yang menyakitimu karena tidak tahan dengan lukamu. Ya, biasa luka itu bagaimana Kak kalau dalam percintaan ya, overprotektif berlebihan. Ya, cemburunya luar biasa, menuduh ini nuduh itu padahal nggak ada bukti. Karena apa? Rasa ketakutan. Ini entah terjadi di dirimu, entah terjadi di dirinya. Jadi pasangan nggak nyaman dan akhirnya pergi. Karena dia mengambil cerita dari masa lalu. Dia takut terulang lagi di masa depan. Padahal orang ini orang baru loh, bukan orang lama. Tetapi seakan-akan itu karakternya seperti orang lama. Jadi orang baru ini ketakutan, gak nyaman dan akhirnya pergi. Ataupun mungkin kondisinya kamu sendiri yang gak nyaman dan akhirnya pergi. Nah itu ya. Kalau kita bicara tentang karir gimana Kak Ica? Yang semesta ingin sampaikan kepada saya. Ini ada peluang. Peluang bisnis, peluang usaha, apapun. Tetapi kamu tuh macam bisa nggak ya, pilih-pilih, takut. Ingat ya, dalam bisnis itu nggak boleh ada orang yang takut. Kalau kamu masih mentalnya mental belum pejuang, ya jangan berbuka bisnis. Karena bisnis itu antara untung dan rugi, nggak ada untung terus, pasti ada rugi juga. Mentalmu bisa menerima rugi tidak, dan mentalmu bisa menerima untung tidak. Ini bicara mental. Ya, kamu takut berwirausaha, ya sudah jadi karyawan aja. Padahal peluang banyak, tapi kamu tuh rasa di bawah. Ya, semesta mau menyampaikan apa tentang kamu? Tuh, ragu-ragu mundur. Dibandingkan nanti hancur sendiri kalau fondasinya nggak kuat. Ya, jadi kalau kamu mempunyai cita-cita, yakinlah dulu pada dirimu, apakah saya bisa? Karena di sini ada beberapa, saya lihat di sini Gemini yang jatuh ya. Jatuh ini dalam tanda kutip. Jatuh dalam karena orang ataupun karena kelalaian ya. Jadi ada yang mungkin menjatuhkanmu ya, ataupun kalau dalam bisnis ya, atau dalam apapun, dalam pekerjaanmu juga bisa karena ada persaingan di sini. Saya merasakan seperti gitu energinya. Ya, persaingan tidak sehat ya. Kalau persaingan ya di luar di dalam bisnis memang persaingan, tetapi persaingan tidak sehat ini kan berarti sikut menyikut atau menjelek-jelekan ya. Ada campuran pihak lain yang ingin kamu jatuh gitu. Atau dari dirimu sendiri, mentalmu kurang kuat. Nah, ini semesta mau sampaikan, tanyakan dulu pada dirimu. Kamu maunya bisnis apa? Ada peluang dikasih banyak. Oh, nggak ada kerjaan Kak Ica, itu karena kamu kurang gesit. Kamu ciptakan pekerjaan sendiri untuk dirimu. Tetapi yang semesta mau tahu, mau kasih tahu kepada kamu adalah carilah pekerjaan yang kamu sukai dari hobimu supaya kamu nyaman. Kak Ica, tapi saya maunya kerja kantoran. Ya, cari kerja kantoran yang sesuai hobimu atau senyamannya kamu. Kan ada beberapa yang nggak hobi juga, tapi karena lingkungannya nyaman, aman, tentram, damai, ya orang-orang di sana care, itu kan bisa mempengaruhi juga. Akhirnya kita nyaman, ya. Sekarang kamu cari dulu, ya, tempat yang mana membuat kamu happy. Kaica, nggak ada tempat yang membuat saya happy, semuanya toksik. Itu bukan tempatmu di situ. Kalau toksik, itu bukan tempatmu. Kita bicara bukan ke orangnya, tapi kita bicara ke diri kita. Kaica, saya tuh saya mau tuh supaya mereka berubah. Nggak bisa. Kamu nggak bisa dibikin mereka berubah. Dia pun juga kamu tidak bisa bikin mereka berubah. Yang bisa membuatmu berubah adalah dirimu sendiri, dan sama yang bisa membuat mereka berubah adalah diri mereka. Jadi jangan berpikir karakter orang itu bisa dirubah seenak membalikan telapak tangan, no. Ya, jadi kita lihat dari diri kita, dimana kita harus waspada memberikan pertolongan untuk diri kita sendiri, bukan kita urus orang untuk berbuat baik kepada kita, no. Kalau mereka punya hak, mereka mau berbuat baik atau jahat sama kita itu hak mereka. Karena ya masing-masing punya karma, semua itu pilihan. Bukan tugas kita yang harus bertanggung jawab untuk selalu membahagiakan mereka, no. Tetapi tanggung jawab kita adalah membahagiakan dan memberikan tameng ataupun perlindungan pada diri kita sendiri. Itu kewajiban kita. Terkadang kamu lalai untuk memberikan pertolongan untuk dirimu sendiri. Kamu lebih fokus pada yang lain di luar sana.
ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah tempat-tempat yang up, yang bisa membuatmu nyaman. Kalau bisa membuatmu nyaman, kamu akan happy, ya. Jadi sini ada Five of Cups. Percuma kalau kamu di action casingnya bahagia, ada pesta pura, tapi hati kamu sedih sepi sendiri. Nah itu, jangan ada kepura-puraan, karena energi itu tidak bicara pura-pura. Jadi kamu tahu sekarang kondisinya kok kayak mumet ya sekarang. Oh ternyata ada sesuatu yang terganjil dalam hatiku. Kok hidup saya berulang ya Kak Ica? Saya sudah mendapatkan pacar, tiba-tiba dia putus, menghilang. Habis itu dapat baru lagi, putus, dan kok siklusnya sama ya? Ya berarti jangan tanyakan ke orangnya yang lari dari dirimu, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang salah pada dirimu. Karena kita menarik sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Kamu kadang-kadang di sini saya lihat ada afirmasi ya, yang lagi booming teknik law of attraction, scripting, manifestasi. Oke, itu semua betul. Tetapi untuk mempercepat dan lambatnya itu tuh dari diri kita sendiri, dari pemahaman kita, dari pola pikir kita, dan dari hati kita. Harus sinkron. Kadang-kadang saya sudah buat begitu Kak Ica, tapi ternyata nggak jadi-jadi. Iya, karena hati kamu itu masih menutup, ya. Ibaratkan belum ingin menerima, masih tertutup. Kita bicara hati, kedalaman hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Manusia nggak bisa tahu. Walaupun mungkin kondisinya, Kak Ica saya sudah move on, saya bisa mempersiapkan orang baru lagi masuk dalam hidupku. Oke. Kalau hatimu sudah siap akan langgeng. Tapi kalau kamu tahu bahwa hatimu belum siap, berarti pasti cepat. Karena proses itu nggak bisa butuh cepat-cepat. Proses itu butuh waktu. Dan bukan waktu yang instan. Begitupun sama dengan karir. Kalau karir kamu dapatnya dengan proses yang proses yang instan, jatuhnya juga bisa. Kayak macam roket itu ya, nggak ada hambatan rintangan, naik terus ya roket. Tapi kalau jatuh ya turun terus. Tidak seperti kita tangga-tangga, kan capek ya. Naik 1, 2, 3 pelan-pelan gitu. Tapi ujungnya kalau kita jatuh mungkin kita bisa sampai di tangga kedua, tangga ketiga, nggak jatuh sekali. Karena apa? Masih bisa masih bisa kalau dibilang ditopang di tangga, mungkin tangga kelima, tangga keenam, ya. Atau bahkan mungkin ya kita nggak tahu juga, bisa sampai jatuh ke bawah sekali. Tapi setidaknya tidak jatuh kayak roket, ya. Yang mana langsung jatuh ya langsung berkeping-keping. Ya kalau kamu jatuh dari tangga mungkin patah lah. Ini contoh ya, nggak hancur sekali gitu maksudnya. Jadi nikmati proses itu, dimana semua pembelajaran untuk mental. Di sini semesta mau sampaikan untuk mental, ya. Oke, di sini juga ada penantian dalam cinta, dalam hal apapun. Ya, nggak usah menanti kerja. Kamu yakin aja, nggak usah dinantikan. Ini kadang-kadang ini ya, saya lihat di sini Gemini menanti cinta, kapan ya menanti banyak duit, kapan ya saya jadi orang kaya, menanti kapan ya saya hidup enak-enak santai baik. Orang kaya tuh nggak ada santai-santainya loh. Mendapatkan dan mempertahankan kekayaan itu berbeda. Dan sangat sulit untuk mempertahankan dibandingkan mendapatkan. Jadi jangan kamu berpikir, dia tuh kan sudah dari lahirnya kaya Kak, jadi wajar aja hidup dia enak. No. Saya kan bilang, untuk mempertahankan dan mempertahankan dan mendapatkan itu lebih susah mempertahankan. Ya. Jadi jangan berpikir orang kaya itu enak. No, dia juga berusaha untuk bisa mempertahankan kekayaannya juga dengan sangat ngos-ngosan. Coba cari, lihat ada orang kaya yang malas tidak? Nggak ada. Orang kaya itu rajin. Jadi jangan berpikir bahwa dia sudah kaya dari lahir. Kita juga bisa dari lahir masih belum apa-apa, kita bisa menjadi orang kaya. Kenapa kita takut bersaing? Dan di sini kamu takut bersaing. Ya, tuh. Semesta mau kamu itu four of wands ya, dimana kamu harus berbahagia untuk bisa memancing rezeki, memancing kesehatan, memancing apapun. Jangan pernah takut. Ya, kalau di sini kamu bilang kamu menanti ini, menanti itu, kapan ya saya sembuh, kapan ya saya begini, kapan ya saya begitu, nggak usah kapan-kapan, actionnya dulu. Bagaimana kamu mau berangan-angan hanya mimpi tanpa action? No. Harus mimpi dilakukan dengan action. Kita bermimpi, saya ingin menjadi orang hebat, orang kaya. Ya sudah, tentukan apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan
kemakmuran atau menjadi orang kaya. Apa yang harus saya lakukan? Nah itu, bukan saya mau menjadi orang kaya kapan ya, duduk diam aja. Orang menang lotre pun itu ada action loh, pergi beli lotre, keluar dari rumah, ya kecil apapun, ya. Jadi jangan ditunggu. Kalau kamu semakin menunggu, ya habislah, sia-sialah hidupmu untuk penantian semu. Tetapi kalau kamu produktif, ujung-ujungnya nggak rasa. Ya ampun, sudah terwujud. Nah itu, cita-cita itu harus digapai. Digapai itu apa? Ada action, kita menggapai. Kan ada istilah seperti gitu. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Ya. Mungkin orang bilang setinggi langit terlalu tinggi, ya nggak apa-apa. Kan mimpi itu kan, impian itu nggak bayar. Ya. Gratis kok kita bermimpi, kenapa kita harus takut bermimpi? Dan di sini pun kamu bermimpi pun takut, terlalu ketinggian Kak Ica. Ya nggak apa-apa. Kalau memang mentalmu siap untuk menjadi orang hebat, orang besar, kenapa tidak? Tapi kalau kamu bilang ketinggian, berarti kamu belum siap untuk menjadi orang hebat, orang besar, orang baik. Diawali dari diri kita. Kita mau menerima berkat semesta tidak? Ingat, kita dilahirkan itu dari rahim kita, atau ya kita pokoknya sudah ditakdirkan selama kita lahir itu sudah mempunyai rezeki. Tinggal sekarang kamu mau menerima rezeki itu tidak. Terkadang kamu masih takut, kok saya belum dapat rezeki ya. Padahal kamu tuh udah punya rezeki. Kamu keluar dari rahim ibu itu udah punya rezeki. Bahkan mungkin kondisinya pada saat kamu di dalam rahim pun kamu sudah bisa berbagi rezekimu kepada orang tuamu. Ada beberapa kan ini rezeki anak ya di dalam kandungan. Makanya orang-orang hamil itu kan kadang-kadang kita nggak boleh sakiti mereka ya. Karena apa? Anak itu membawa keberuntungan, dimana ya kita bisa dapat kebaikan dan keburukan kalau kita melakukan kesalahan. Makanya pamali itu banyak. Karena apa? Anak dalam kandungan itu kayak apa ya? Kayak energinya tinggi. Ada kan biasa istrinya hamil, suaminya dapat ini, istrinya dapat itu ya. Keberuntungan tak terduga itu. Dimana kita pada saat kita masih dalam kandungan pun kita sudah bisa berbagi rezeki kepada orang lain. Kenapa pada saat kita lahir kita takut? Jangan takut. Di sini yang membuat dirimu tidak nyaman itu adalah ketakutan, kecemasan. Ingat, ada semesta, ada Tuhan. Kenapa harus takut? Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, raihlah apa yang kamu inginkan, cita-citamu ya, dengan action, dengan keyakinanmu, tanpa ada kepalsuan. Ya. Jangan pernah takut. Di sini kamu takut aja nih. Jangan pernah takut. Makanya cari sesuai intuisi kamu. Apa yang saya bisa nih, dan itu yang saya lakukan. Bukan mengikuti orang lain. Orang lain kan punya prinsip beda dengan kamu, hobi beda dengan kamu. Jadi jangan ikut-ikut orang lain. Kamu tuh harus menjadi diri sendiri. Kamu ikut dia suka fashion, sedangkan kamu suka kuliner. Ya nggak nyambung. Bagaimana mau ajak seperti dia, sedangkan kamu suka makan, sedangkan dia suka fashion, ya otomatis harusnya badannya ramping. Kamu tersiksa kalau diet. Iya kan? Dia pun sama, dia nggak suka makan, akhirnya ikut gaya kamu, akhirnya dia mencret. Ini contoh. Jadi nggak usah ikut-ikut orang. Tanya pada dirimu. Ya, tanya pada dirimu. Harus bisa lebih mengenali diri sendiri. Tanya pada dirimu, saya ini apa gitu, kebutuhannya apa, dan apa yang saya sukai gitu. Jangan ikut orang. Terkadang kamu ikut orang. Padahal cara orang itu berbeda-beda, untuk mendapatkan kesuksesan itu beda-beda. Waktunya pun berbeda. Nah itu, jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi jadilah dirimu sendiri. Ya, dengan dirimu. Tanpa topangan orang. Karena kalau kita bertopang dengan orang, pada saat mereka jatuh, ya kita ikut jatuh. Harus kita bisa mandiri, berdiri di kaki kita sendiri. Tanpa ada mengemis atau berharap bantuan dari siapapun. Apalagi kalau cinta. Kalau dia memang jodohmu, dia akan kembali kepadamu. Dia akan datang kepadamu. Jadi perbaiki dirimu. Perbaiki diri kamu dulu di dalam diri. Bukan kita hanya melihat dari sisi luarnya. Memberi. Kamu memberi berarti kamu mendapatkan orang mental miskin yang hanya mau menerima doang. Tapi kalau kamu naikkan value-mu, kamu akan mendapatkan seseorang yang sama seperti dirimu. Kamu maunya apa? Menyayangi. Saya suka disayang. Ya sudah, sayangi dirimu dulu. Kamu akan menarik orang-orang yang betul-betul menyayangi, mencintaimu, tulus. Tapi kalau kamu memberikan orang kasih sayang tapi dirimu terabaikan, ya jangan kaget kalau suatu saat nanti dia, orang yang kamu sayang itu, pergi. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Semuanya itu pada diri. Kita menarik apa yang ada pada diri kita.
Jadi kalau kamu mau kaya, ya, kamu lihat dulu apa yang kamu harus lakukan, pekerjaan yang kamu senangi. Itu akan membawa rezeki buat kamu dibandingkan mendapatkan pekerjaan yang kamu banyak tekanannya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa kondisi saya sekarang tidak baik-baik saja, berarti kamu berada di tempat yang salah. Ambillah keputusan untuk hidupmu. Karena semua itu adalah pilihan, di mana pilihanmu saat ini menentukan takdirmu di masa depan. Ya. Oke, jadi bijaksana dalam memilih ya. Mengambil keputusan dan lain-lain seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.